Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar mengenal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal siapa saja guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di hadis yang nomor 1 yang sudah kalian hafal, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azimi muttafaqun alaih. Nah, semuanya kan sudah hafal hadis itu. Sebagian kemarin yang kelasnya Ustadz Faris, kelompok belajarnya Ustadz Faris, itu sudah saya ajari apa maksud atau apa artinya muttafaqun alaih. Apa arti dari muttafaqun alaih? Nah, yang belum tahu, saya kasih tahu sekarang. Muttafaqun alaih itu maksudnya adalah hadis yang kalian hafal, hadis yang kalian pelajari itu disampaikan kepada kita oleh dua orang, yaitu pertama Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Saya ulangi, maksud dari muttafaqun alaih adalah hadis itu disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua orang yang menyampaikannya kepada kita semuanya. Nah, di bukunya, di buku yang kamu hafal 100 hadis sahih Bukhari Muslim, itu kan banyak hadis-hadis yang muttafaqun alaih. Nah, itu artinya adalah hadis itu disampaikan oleh dua orang, yaitu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, silahkan yang belum tahu tentang ini dicatat di bukunya. Dan yang belum memegang buku hadis, silahkan diambil buku hadisnya, buku 100 hadis hafalan. Saya kasih waktu 1 menit, ya diambil buku hadisnya, kemudian disiapkan. Nanti kita akan pelajari siapa saja guru-guru Imam Bukhari dan Imam Muslim di hadis yang nomor 1. Kalian buka hadisnya. Saya kasih waktu 1 menit.
Baik. Sekarang kita lihat siapa saja. Yang pertama, kan tadi ada dua imam. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekarang kita lihat siapa saja gurunya Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari itu belajar hadis nomor 1 ini. Kita lihat berikutnya. Nah, ini. Ini yang pertama. Ya, kamu lihat. Lihat sebelah kanan. Kanan apa kiri? Kanan, ya, sebelah kanan. Nah, jadi yang pertama Imam Bukhari itu belajar kepada Qutaibah bin Sa'id. Ya. Nama gurunya pertama yang warna merah, Qutaibah bin Sa'id. Nah. Kemudian yang Qutaibah ini berguru kepada Muhammad bin Fudail. Ya, berguru kepada Muhammad bin Fudail. Saya ulangi, Imam Bukhari berguru kepada Qutaibah bin Sa'id. Kemudian Qutaibah bin Sa'id berguru kepada Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail berguru kepada Umarah bin Qaqqa namanya. Umarah bin Qaqqa. Ya, berguru kepada Umarah bin Qaqqa. Kemudian Umarah bin Qaqqa belajar kepada Abu Zur'ah. Kemudian Abu Zur'ah belajar kepada salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, Abu Hurairah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azimi. Ya, sekali lagi saya ulangi. Guru Imam Bukhari pertama Qutaibah bin Sa'id. Kemudian Qutaibah bin Sa'id berguru kepada Muhammad bin Fudail. Dan Muhammad bin Fudail berguru kepada Umarah bin Qaqqa. Kemudian Umarah bin Qaqqa berguru kepada Abu Zur'ah. Dan Abu Zur'ah mendengar atau berguru hadis ini kepada Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mendengar langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ya, di sini guru pertama Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini belajar satu hadis, ini punya banyak guru. Ini guru pertamanya. Sekarang berikutnya guru yang kedua. Nah, siapa gurunya yang kedua? Nah, ini guru yang kedua Imam Bukhari. Yang warna merah ya. Guru Imam Bukhari yang kedua adalah Zuhair bin Harb atau Zuhair bin Harbin. Nah, ini guru yang kedua. Saya ulangi, guru Imam Bukhari yang kedua adalah Zuhair ibn Harbin. Nah, Zuhair bin Harbin ini belajar kepada Ibnu Fudail. Ibnu Fudail belajar kepada Umarah. Umarah belajar kepada Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah belajar hadis ini kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini guru Bukhari, gurunya Imam Bukhari nomor 2. Nah, jadi saya ulangi. Imam Bukhari mempelajari hadis kalimatani khafifatani yang sudah kalian hafal itu dari banyak guru, bukan hanya satu guru. Nah, tadi guru pertama, sekarang ini guru kedua. Sekarang kita lihat siapa guru Bukhari, Imam Bukhari yang ketiga. Nah, guru Imam Bukhari yang ketiga adalah Ahmad bin Ishkab. Ahmad bin Ishkab. Ya, namanya Ahmad bin Ishkab. Ahmad bin Ishkab belajar kepada Muhammad bin Fudail.
Muhammad bin Fudail mendengar atau belajar hadis kalimatani kepada Umarah bin Qaqqa. Umarah bin Qaqqa belajar kepada Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah belajar kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Para murid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama adalah kita itu harus banyak mencari guru. Nah, kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis saja gurunya 3. Kalau kamu hadis ini gurunya ada berapa? Ada 1 kan? Kalau yang ikhwan itu gurunya Ustaz Faris. Kalau yang akhwat gurunya ada yang menyetorkan hafalannya kepada Ustazah Vita, sebagian kepada Ustazah Anissa. Nah, di sini kita belajar dari Imam Bukhari. Imam Bukhari satu hadis saja itu 3 gurunya. Jelas? Sekarang kita lihat guru-gurunya Imam Bukhari secara keseluruhan berikutnya. Nah, lihat. Nah, yang pertama, yang paling sisi sebelah kanan itu Qutaibah bin Sa'id, ya gurunya Imam Bukhari. Kemudian guru yang nomor 2 Zuhair bin Harbin. Kemudian guru yang ketiga adalah Ahmad bin Ashkab. Nah, sudah. Sekarang saya suruh kalian tulis itu hadis di buku hadisnya. Jadi hadis pertama ini gurunya ada Imam Bukhari, gurunya adalah orang-orang yang ini. Kamu tulis seperti yang ada di layar YouTube-nya. Kamu tulis seperti itu. Nanti saya kasih waktu 2 menit. Nanti setelah itu kita pindah ke gurunya Imam Muslim. Silakan ditulis.
Ya, ya. Yang sudah menulis, yang masih menulis, stop dulu nulisnya, nanti dilanjutkan. Ya, ini ya guru-gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala, rahimahumullah taala. Itu guru-gurunya ada 3 guru, 1 hadis 3 guru. Nah, sekarang kita pindah ke Imam Muslim berikutnya. Ini Imam Muslim. Ingat tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya arti dari muttafaqun alaih adalah hadis itu disampaikan oleh 2 orang. Yang pertama Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim. Nah, tadi kita sudah tahu, sudah mengetahui 3 orang guru Imam Bukhari. Sekarang yang Imam Muslimnya, siapa saja gurunya? Ini guru yang pertama. Guru pertama bernama Muhammad bin Abdullah bin saya agak Arab. Muhammad bin Abdullah bin apa ya teman? Bin Nu'mar ya, maaf. Muhammad bin Abdullah bin Nu'mar. Yaitu guru yang pertama. Muhammad bin Abdullah bin Numair ya. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ini guru yang pertama. Muhammad bin Abdullah bin Numair. Jadi Imam Muslim belajar hadis kalimatani khafifatani ala lisani taqilatani fil mizani habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kepada guru pertamanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Kemudian Muhammad bin Abdullah bin Numair ini mendengar hadis itu atau hadis kalimatani kepada Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail mendengar dari Umarah bin Qaqqa. Ya, Umarah bin Qaqqa. Kemudian Umarah bin Qaqqa mendengar dari Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah mempelajari hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini guru Imam Muslim yang pertama. Sekarang berikutnya siapakah guru Imam Muslim yang kedua? Nah, ini guru Imam Muslim yang kedua bernama Zuhair bin Harbin. Zuhair bin Harbin. Kalau tadi kamu menulis gurunya Imam Bukhari, tadi Imam Bukhari juga punya guru namanya Zuhair bin Harbin. Nah, berarti Imam Muslim dan Imam Bukhari punya guru yang sama. Misalnya kayak kamu ya, Arhamna. Arhamna guru hadisnya adalah Ustadz Faris. Kemudian Satria guru hadisnya Ustadz Faris. Kemudian misalnya jadi Arhamna dan Satria ini gurunya sama, guru hadisnya yaitu Ustadz Faris. Nah, sama Imam Bukhari dan Imam Muslim juga itu punya guru yang sama. Ya, contohnya ini Zuhair bin Harbin. Nah, Zuhair bin Harbin ini adalah gurunya Imam Bukhari dan juga beliau adalah gurunya Imam Muslim. Nah, Zuhair bin Harbin mendengar dari Muhammad bin Fudail. Kemudian Muhammad bin Fudail mendengar hadis ini dari Umarah bin Qaqqa. Ya, dari Umarah bin Qaqqa. Kemudian Umarah bin Qaqqa mendengar dari Abu Zur'ah, dan Abu Zur'ah mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani taqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini guru kedua dari Imam Muslim. Kemudian guru ketiga berikutnya, siapa guru ketiga dari Imam Muslim? Guru ketiga dari Imam Muslim adalah bernama Abu Karbin. Dia Abu Karbin.
Ya, silahkan dilihat di layar. Namanya Abu Quraib. Maaf. Ya, gurunya yang ketiga adalah Abu Quraib. Ya, Abu Quraib mendengar hadis kalimatani kepada Muhammad bin Fudail, dan Muhammad bin Fudail mendengar dari Umar bin Qaqqa, dan Umar bin Qaqqa mendengar dari Abu Zur'ah. Abu Zur'ah mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar dari sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, ini guru ketiga dari Imam Muslim, yaitu yang bernama Abu Quraib. Ya. Kemudian berikutnya, Imam Muslim punya 4 guru. Nah, lebih banyak ya. Kalau tadi Abu Hurairah itu gurunya ada 3. Mohon maaf. Tadi Imam Bukhari gurunya ada 3 ya. Kalau Imam Muslim gurunya 4. Gurunya 4. Nah, lihat. Ini guru keempat Imam Muslim. Ya, yang namanya adalah Muhammad bin Tarifin. Muhammad bin Tarifin ya. Ini guru Imam Muslim yang keempat. Ya, guru Imam Muslim yang keempat bernama Muhammad bin Tarifin. Muhammad ibn Tarifin belajar kepada Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail belajar hadis ini kepada Umar bin Qaqqa. Dan Umar bin Qaqqa belajar kepada Abu Zur'ah. Dan Abu Zur'ah belajar kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani, taqilatani fil mizani, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi, saya ulangi, tadi Imam Bukhari gurunya ada 3, Imam Muslim gurunya 4. Sekarang kita lihat secara berikutnya, kita lihat suruhnya. Nah, ini guru-gurunya Imam Muslim. Yang pertama Muhammad bin Abdullah bin Numair, yang kedua Zuhair bin Harbin. Tadi Zuhair bin Harbin juga gurunya Imam Bukhari. Kemudian Abu Quraib. Kemudian yang keempat gurunya Imam Muslim adalah Muhammad bin Tarifin. Nah, jadi ini silahkan ditulis. Saya kasih waktu 5 menit untuk menulis nama-nama gurunya Imam Muslim.
Baik. Ya sudah semuanya sudah ditulis. Yang belum nulis nanti dilanjutkan tulisannya. Ya ini ya. Jadi tadi gurunya Bukhari ada 3, gurunya Imam Muslim ada 4. Berarti lebih banyak gurunya Imam Muslim daripada gurunya Imam Bukhari. Nah, jadi para murid yang dirahmati Allah SWT, lihat ya, para ulama itu, para imam, para orang-orang pintar itu, mereka itu banyak gurunya. Ya, satu hadis saja itu mereka pelajari dari 3, ada yang 4 guru. Nah, kemudian lihat berikutnya, ini ada nasihat dari saya. Pertama, nasihat dari saya adalah perbanyak belajar kepada guru. Nah, misal kamu hafalan hadis kalimatani khafifatani, kamu setorkan kepada Ustaz Faris, kamu setorkan kepada Ustaz Ibnu, kamu setorkan kepada Ustaz Ridho, kamu setorkan kepada saya, kepada Ustaz Ishak, kamu setorkan kepada ayahnya. Jadi biar banyak ya kamu yang menyimak hadis kamu itu lebih banyak, dan ini akan lebih kuat dan lebih bagus hafalannya. Nah, kemudian yang kedua adalah gimana caranya biar gurunya banyak? Kamu masuk pondok pesantren. Jadi di pesantren itu kamu akan berjumpa dengan puluhan guru. Gurunya banyak. Kalau sekarang kan gurunya cuma sedikit. Yang laki cuma 4, yang akhwat 4 juga. Kalau kamu di pesantren, baik yang ikhwan ataupun yang akhwat, nanti akan banyak ustadz dan ustazah di sana. Nah, makanya semuanya masuk pesantren, yang masuk pondok pesantren, biar nanti ketemu dengan banyak guru, sehingga kamu seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim yang gurunya banyak. Nah, jadi di pesantren itu nanti banyak guru, banyak ustadz. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk masuk ke pondok pesantren semuanya. Kemudian berikutnya, sebelum Ustadz akhiri majelis atau program durus yang ketiga ini, saya kasih tugas. Tugasnya seperti yang ada di YouTube-nya itu. Yang pertama, menulis nama-nama gurunya. Misalnya guru pertama, namanya adalah siapa? Guru kedua siapa? Kemudian setelah menulis nama guru, menulis pelajaran dan ilmu apa yang dipelajari dari guru tersebut. Misalnya nama guru saya adalah Ustazah Anissa. Saya belajar kepada Ustazah Anissa, pertama belajar hadis, kedua belajar umi, ketiga belajar tahfidz, keempat belajar akhlak, kelima belajar ibadah, keenam belajar fikih, ketujuh belajar akidah. Itu ditulis. Ya, ditulis. Ingat, tugasnya adalah menulis nama gurunya, kemudian menulis pelajaran dan ilmu apa yang dipelajari dari guru tersebut. Ingat, nama gurunya nama yang lengkap, ya, nama lengkap. Kalau kamu lupa atau tidak tahu, silahkan dihubungi gurunya, ditelepon atau di WA gurunya masing-masing. Ditanya nama lengkap gurunya siapa, kemudian ditulis ilmu apa saja yang dipelajari. Nanti ditulis di buku agamanya. Kemudian jangan lupa menulis nama dan kelas. Saya itu setelah, kalau sudah jadi, tugasnya sudah jadi, di foto, kemudian kirim ke WA saya, ya, kirim ke WA saya. Batas maksimal pengerjaannya adalah zuhur. Jadi sebelum zuhur sudah terkumpulkan semuanya. Saya ulangi, sebelum zuhur tugasnya sudah terkumpulkan. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan guru-guru yang baik, guru-guru yang pintar kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.